dulu ini, karena kita sempat ini serius. Lah, Pak Johnson dan Christensen ini memberikan penjelasan mengenai 12 karakteristik kualitatif research, yang mana pada ini yang saya bunder-bunder kotak ini, salah satu ciri dari penilaian kualitatif, dia itu terbuka dan bisa beradaptasi tergantung situasi yang dia temui di lapangan. Bisa saja dia itu memperdalam kajiannya dan bisa meluaskan kajiannya atau menyempitkan kajiannya tergantung kondisi di lapangan, dan itulah yang dilakukan oleh Bapak Richard Schaufel itu dalam penelitian ini. Awalnya dia ingin membahas ini, tapi dia merasa peristiwa ini tidak bisa dipahami kalau tidak memahami abad ke-16 sampai abad ke-19. Beliau terpaksa harus mundur ke belakang. Oke, masuk ke intisari pendahuluan. Nah, berdasarkan kajian beliau yang terentang dari abad ke-16, meskipun di bukunya itu tertulis 1880 sampai 1950, tapi beliau juga mengkaji abad ke-16 karena pada saat itu penjajahan Portugis mulai datang, terus perebutan kekuasaan antara Belanda dan Portugis, terus sampai adanya ide monopoli cengkeh. Dari sini beliau menemukan adanya diskontinuitas sejarah masyarakat Ambon, di mana pada abad ke-16 peran masyarakat Ambon itu cuma jadi petani cengkeh. Baru ketika ke-19 setelah terjadinya keruntuhan monopoli perdagangan cengkeh ini pada tahun 1860-an, masyarakat Ambon yang dulunya hanya berprofesi sebagai petani, pada abad ke-19 mereka dikasih akses pendidikan, dan akhirnya ada kelompok masyarakat Ambon yang menjadi tentara dan pegawai kolonial Belanda, dan bahkan mereka cenderung loyal terhadap Belanda. Dan kebijakan tersebut membuat mereka merasa superior, ya, superior terhadap golongan masyarakat pribumi di wilayah lain, karena kesempatan untuk mengakses pendidikan tersebut dan menjadi tentara dan sampai menjadi pegawai kolonial itu menghadirkan kesan kepada diri masyarakat Ambon bahwa mereka ini aliansinya pemerintah Belanda, dan itulah yang menjadi alasan mengapa mereka menjadi loyal terhadap Belanda. Baru setelah itu, setelah abad ke-19 berlalu, terus ada ide kemerdekaan muncullah kompleksitas hubungan antara pihak yang loyal terhadap Belanda, yang mana pihak loyal terhadap Belanda itu direpresentasikan oleh orang-orang yang dulu sempat mengenyam pendidikan dari Belanda dan menjadi tentara dan menjadi pegawai kolonial. Terus versus golongan nasionalis yang pro Indonesia. Nah, rata-rata golongan nasionalis ini juga menikmati akses pendidikan dari Belanda, cuman ada pengalaman kehidupan yang berbeda daripada orang-orang yang loyalis, sehingga mereka terdorong untuk menjadi nasionalis. Nanti kita diskusikan kenapa kok mereka bisa jadi nasionalis ya. Baru setelah itu, setelah kemerdekaan Indonesia, proklamasi 17 Agustus 1945 mencuat, baru setelah itu muncul gerakan RMS, diawali dengan permintaan masyarakat Ambon dan Maluku dan sekitarnya untuk mendirikan persemakmuran Maluku, tapi Belanda punya kehendak lain, yang mana Belanda menghendaki terbentuknya negara bagian Indonesia Timur alias federal. Tapi pada saat Desember 1959 pasca KMB, kedaulatan Belanda terpaksa diserahkan, maka muncul lagi struktur sosial masyarakat yang lain lagi selain loyalis dan nasionalis, yaitu separatis. Nah, golongan separatis inilah
yang direpresentasikan oleh golongan-golongan yang mendirikan atau memproklamasikan Republik Maluku Selatan. Nah, aslinya istilah inilah yang dipakai dalam diskusi buku ini, bukan soldiers. Kalau judulnya tadi kan soldiers, ya, nasionalis, soldiers, and separatis. Padahal dalam diskusinya dia pakai loyalis. Kalau dia konsisten sama ini, mungkin ya lebih baik dia pakai loyalis, ya, diksi loyalis daripada soldiers. Tapi mungkin biar pembaca Indonesia tidak kaget, kok ada orang Indonesia yang pro Belanda, ya dia pakai soldiers, gitu, biar nggak kelihatan loyal-loyal terhadap Belanda pas pembaca itu membaca judul strategi marketing dalam mempromosikan buku, jadi bilang gitu ya. Oke, masuk intisari metode penelitian. Pada metode penelitian seperti biasa, Bapak Richard Schauffele itu memakai penelitian apa? Penelitian historis ya tertentu, yang mana heuristik dan juga kritik sumber, interpretasi sampai historiografi beliau jalani secara serius. Cuman yang menarik di sini yang perlu saya singgung mungkin pemilihan sumbernya, teman-teman. Beliau memakai sumber primer kurang lebih tiga kelompok sumber primer ya. Yang pertama arsip. Beliau memakai sekitar 11 sumber. Maksudnya 11 sumber itu bukan 11 arsip ya, tapi arsipnya lebih dari 11, yang mana arsip tersebut itu berasal dari 11 sumber. Nah, 11 sumber itu ini yang saya tuliskan ini mulai dari argumen Researchive sampai Dr. Ahar Wigglaren Papers. Nah, mungkin ini nanti bisa dipakai atau bisa dirujuk oleh teman-teman yang ingin meneliti mengenai Indonesia Timur atau apapun itulah. Kalau pengen nyari arsip-arsip, nah nanti bisa mencontek sumber-sumber ini, mungkin di browsing di Google kali aja bisa. Jadi beliau memakai 11 sumber. Dan juga beliau juga memakai sejarah lisan berupa interview. Kurang lebih ada 35 orang yang beliau interview, mulai dari F.A. Akono ini sampai White ini ya. Kurang lebih ada 35 orang. Selain itu, dia juga memakai newspapers, koran, dan juga periodicals. Periodicals itu semacam bahan bacaan yang diterbitkan secara periodik, itu majalah, entah itu buletin gitulah kalau dalam zaman sekarang ya. Pokoknya yang diterbitkan secara periodik itu namanya periodikal. Kurang lebih dia memakai 13 koran dan periodik, ada 13 mulai dari Ambon Kids sampai apa ini nggak kelihatan. Ya itulah. Itu dia sumber primer yang beliau pakai dalam penelitian ini. Kurang lebih kita bisa membayangkan ya kalau apa apa patokan kita untuk kalau kita ingin membuat buku yang seperti bukunya Pak Richard Schauffele, kurang lebih seperti inilah sumber primernya. Kurang lebih kita tahu patokannya itu seberapa. Nah, untuk sumber sekunder itu terdiri dari buku-buku mengenai sejarah Ambon yang telah lebih dahulu ada, hadir sebelum buku ini ditulis, dan itu sangat banyak sekali. Silakan lihat di bibliografinya ya. Mau saya tampilin di sini makan tempat. Jadi silakan nanti teman-teman kalau tertarik untuk melihatnya bisa dilihat di bibliografi. Terus ilmu bantu yang digunakan di sini kalau saya amati dari pembacaan saya, dia termasuk orang yang menganut pentingnya memakai multidisiplin ilmu ya dalam mengkaji sejarah. Dia ketika mengkaji hal ini juga mengamati aspek demografinya, gimana komposisi penduduknya, gimana komposisi Islam, Kristen, suku golongan Eropa itu gimana komposisinya, terus geografinya gimana, Ambon itu gimana, secara geografis gimana, dan secara ekonomi gimana, apalagi untuk memahami keruntuhan monopoli cengkeh itu gimana, dan hingga beralihnya eksploitasi kolonial Belanda yang awalnya fokus pada sumber daya alam menjadi beralih kepada eksploitasi sumber
manusia, quote unquote ya, eksploitasi sumber daya manusia dalam tanda kutip. Karena di satu sisi ini termasuk eksploitasi menurut kita pada hari ini, gitu. Tapi menurut masyarakat Ambon ya, ya itu privilege bagi mereka. Gitu. Itulah yang membuat mereka jadi loyalis. Eh, Selain itu, ya, Pak Richard Chauvel ini juga memakai ilmu sosiologi ya saya kira. Apalagi ketika beliau membaca relasi kuasa antara pemerintah kolonial dengan tentara Ambon, dengan masyarakat Ambon dan sebagainya. Kurang lebih itu ilmu-ilmu bantu yang beliau pakai. Terus masuk ke intisari uraian bahasan. Sekali lagi teman-teman, saya cuma membaca chapter 1 sampai chapter 10 termasuk produksinya. Nanti chapter 11 dan sampai akhir chapter 20 nanti akan dibahas oleh Muhammad Fajrul Fala. Chapter 1 itu berjudul Amboni Society and Story. Secara judulnya tentu kita bisa menebak ya isinya apa. Yang jelas pada chapter 1 ini berbicara mengenai karakteristik demografis, geografis, struktur sosial dan otoritas kolonial pada masyarakat Ambon, sejarah singkat mengenai kepulauan Ambon, terutama yang berhubungan dengan perdagangan rempah-rempah dan hubungan Ambon dengan Portugis dan Belanda, yang mana fase tersebut merupakan fase pertama pengalaman kolonialisasi yang dialami oleh masyarakat Ambon. Salah satu alasan kenapa kok Ambon dipilih adalah karena Ambon itu merupakan wilayah yang menurut Bapak Richard Schaffel adalah wilayah yang paling banyak mengalami hubungan antara antara apa hubungan dengan pemerintah penjajahan ya, dan itu yang membuat beliau tertarik untuk mengkaji Ambon. Nah pada chapter 1 ini beliau sangat teliti sekali mengkaji aspek demografi, geografi, struktur sosialnya itu gimana, otoritas kolonial itu gimana. Pada chapter ini dia semacam kayak nampilin tokoh dalam film ya, tokoh ini nanti tugasnya apa, apa dia dalam kehidupannya itu ngapain. Misalkan raja, raja itu maksudnya bukan raja kerajaan, raja itu maksudnya pemimpin desa kalau dalam konteks. Dia ceritakan itu secara detail pada chapter 1. Chapter 2 dan chapter 3 yang berjudul Education and the Creation of Christian Emigre Communities, dan juga chapter 3 judulnya From Reluctance to Dependence, Creation of Military Caste and Tradition in a Society. Kalau dilihat dari judulnya kita bisa nebak juga ya. Pada chapter ini intinya adalah muncul penjelasan mengenai transformasi masyarakat Ambon dalam konteks ekonomi politik di masa kolonial, utamanya selama paruh kedua abad ke-19. Pada masa tersebut muncul kebijakan perekrutan masyarakat Ambon untuk menjadi tentara dan pegawai birokrasi. Chapter ini dibahas secara detail mengapa kok pendidikan itu dikasih aksesnya kepada masyarakat Ambon. Terus mulai ada komunitas emigri itu orang Ambon yang orang Ambon yang dikirim keluar wilayah Ambon untuk belajar sekolah, bisa untuk bekerja, entah itu jadi hakim, entah itu jadi tentara, ya itu namanya Ambon. Ambon itu namanya emigri. Pokoknya orang Ambon yang keluar untuk menunaikan tugas, entah itu tugas belajar, entah itu tugas bekerja. Nah pada chapter ini dijelaskan efek dari akses pendidikan dibuka adalah munculnya komunitas emigri ini tadi. Terus yang awalnya menolak malah jadi tergantung terhadap Belanda, dan munculnya kasta militer. Oke, itu chapter 2 dan 3. Chapter 4 dan chapter 8. Ya, chapter 4 sampai chapter 8. Saya kompakkan, saya singkat saja ya, saya gabungkan karena pembahasannya kurang lebih sama ya. Pada chapter 4 dan chapter 8 ini, inti dari pembahasannya itu munculnya gerakan nasionalis. Pak Richard Chauvel juga membahas Alexander Jacob, salah satu pahlawan nasional ya, versi Indonesia tentu, bukan versi masyarakat Ambon yang loyal terhadap Belanda.
Intinya chapter 4 sampai chapter 8 ini membahas tentang respons berbagai kalangan masyarakat Ambon terhadap kebangkitan nasional dan perkembangan organisasi nasionalis yang bertujuan untuk menyingkirkan kekuasaan Belanda dan membentuk negara Indonesia Merdeka. Bab ini menganalisis perkembangan dua orientasi pandangan atau respons terhadap kemunculan nasionalis Indonesia, yaitu nasionalis dan loyalis. Di sini di bab ini, bab 4 sampai bab 8, selain membahas Alexander Jagopati, dia juga membahas figur yang namanya Latu Harhari. Latu Harhari, kalau yang Alexander Jagopati ini seorang Ambon yang disekolahkan kedokteran di Surabaya karena beliau terpapar oleh, ya biasa kan, seperti diskusi-diskusi beberapa waktu lalu Minahasa misalnya, di mana literasi dan keterbukaan dari dunia luar itu bisa membuka membuka pandangan orang tentang penindasan yang dialami oleh kampung atau bangsanya, dan itu dirasakan oleh Pati. Latu Hari-Hari ini, kalau nggak salah, dia mengenyam pendidikan di Belanda, hukum, nggak salah. Lalu setelah pulang dari Belanda, beliau bertugas di wilayah Keraksaan Probolinggo sana, jadi hakim. Nah, pada saat jadi hakim itu beliau banyak menemui kasus-kasus yang berhubungan dengan orang-orang Bumi Putra yang menurut beliau itu mereka mereka di apa ya, di menderita ketidakadilan, dan itulah yang membuka mata Latu Harhari sehingga dia lebih cenderung nasionalis daripada loyalis, meskipun beliau juga mengenyam pendidikan dari Belanda dan beliau juga bekerja sebagai civil servant atau pegawai kolonial, yaitu hakim. Chapter 9 berbicara mengenai Ambon under the Japanese. Intinya berbicara mengenai pengaruh pendudukan Jepang terhadap masyarakat Ambon. Yang menarik di sini, beliau menjelaskan kalau di masa kolonial Belanda yang banyak mendapat privilege itu adalah masyarakat Kristen Ambon. Tapi kalau setelah Jepang hadir, justru yang mendapat angin segar. Angin segar itu malah masyarakat Muslim, dan masyarakat Kristen Ambon menjadi bulan-bulanan sampai pada masa bersiap dan sebagainya nanti, yang mereka dikejar-kejar karena dianggap sebagai aliansinya Belanda. Chapter 10 berbicara mengenai the Ambonese and the Proclamation of Indonesian Independence. Intinya pada chapter 10 ini berbicara mengenai periode proklamasi kemerdekaan Indonesia dan pendudukan kembali Ambon oleh Belanda hingga munculnya negosiasi antara Belanda dan delegasi Republik Indonesia serta golongan federalis di konferensi sekunder di The Hague. Bab ini menganalisis persaingan antara pendukung Ambon yang membela Republik Indonesia, Belanda yang membuat sistem federal, dan mereka yang ingin tetap tinggal di kerajaan Belanda. Nah, pada inilah awal munculnya gerakan separatis yang awalnya dulu sekedar penentangan antara nasionalis dan juga loyalis. Pada fase inilah, ketika pasca kemerdekaan Indonesia, muncul lagi satu gerakan penyerahan kedaulatan, muncul lagi golongan yang namanya separatis, mana itu nanti yang menjadi pemicu hadirnya proklamasi Republik Maluku Selatan. Tesis utama dari buku ini, menurut saya berpusat pada hal ini. Yang pertama, keruntuhan monopoli perdagangan cengkeh pada 1860-an. Itu terjadi pada sekitar berarti abad ke-19, ya, 19 akhir. Ditambah lagi adanya politik etis pada awal abad ke-20, 1901 ya, politik etis, di mana kebijakan intinya itu irigasi, emigrasi, irigasi untuk membangun sistem pangeran untuk pertanian pribumi, emigrasi untuk meratakan penduduk, edukasi memberikan pendidikan kan bagi kaum bumi putra. Nah, itu aslinya untuk mencetak yang Belanda. Nah, dua fenomena ini yang menurut saya penting
yaitu keruntuhan monopoli perdagangan ini dan juga munculnya politik etis, itu penting sekali, yang mana hal itu mempersembahkan adanya akses pendidikan untuk kaum bumi putra. Yang mana hasil dari akses pendidikan itu adalah munculnya kelas masyarakat yang namanya soldiers dan juga civil servant, tentara dan juga pegawai pegawai kolonial Belanda, pegawai sipil kolonial Belanda. Nah, dari sini, dari klaster masyarakat ini, nanti muncul yang namanya loyalis, yang mana mereka merasa dengan adanya akses pendidikan ini mereka punya privilege yang lebih, sehingga mereka merasa jadi aliansinya Belanda. Contoh dari komunitas yang mewakili golongan loyalis adalah para raja dan juga para tentara. Eh, Selain golongan masyarakat ini, nanti muncul namanya nasionalis, golongan nasionalis yang merasa meskipun mereka itu menerima akses pendidikan dari Belanda dan bahkan tempat menjadi pegawai kolonial Belanda, tapi mereka terbuka wawasannya, entah itu secara literasi, entah itu secara kehidupan sehari-hari, seperti Latu Hari-Hari tadi, yang dalam keseharian beliau seorang hakim sering terpapar oleh kasus-kasus yang melibatkan kaum buta yang merasa kok kaum ini tertindas ya, dan ini kok mirip sama yang ada di kampung, sehingga orang figur-figur seperti Latu Hari terbuka matanya bahwa ini sepertinya ada yang salah, sehingga mereka cenderung kepada nasionalis. Nah, komunitas masyarakat yang mewakili atau merepresentasikan golongan nasionalis itu rata-rata emigri, orang-orang yang keluar dari Ambon, entah itu belajar, entah itu jadi pegawai kolonial Belanda. Karena mereka setelah menjadi emigri, pikiran mereka terbuka, realitas mereka lebih lebih apa ya, realitas yang ada di sekelilingnya lebih mereka pahami secara lebih lebih holistik gitu, sehingga mereka sadar akan adanya penindasan dari pihak kolonial. Nah, setelah apa munculnya proklamasi kemerdekaan Indonesia dan keinginan dari masyarakat Maluku dan Ambon untuk mendirikan Persemakmuran Maluku tidak dikehendaki oleh pemerintah Belanda, dan sampai akhirnya Desember 1959 itu muncul muncul penyerahan kedaulatan, muncullah gerakan atau muncullah golongan masyarakat separatis, yang mana golongan ini merepresentasikan mereka yang mendirikan Republik Maluku Selatan. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa kok judulnya tadi nasionalis soldiers, yang mana kalau saya tafsiri dalam garis miring loyalis dan separatis. Itulah alasan kenapa judul buku ini. Kesimpulan. Kesimpulan. Saya saya mohon maaf tidak menyimpulkan secara konten, karena saya pikir kalau saya menyimpulkan secara konten nanti Fajrul Falah tidak kebagian apa-apa. Jadi saya menyimpulkan hal yang mungkin tidak berhubungan dengan konten. Kalau kita lihat dari tesis buku ini, terus juga melihat intisari buku ini yang tadi sudah kita diskusikan bersama, itu betapa Bapak Richard Chauvel itu memakai banyak sekali disiplin ilmu ya. Yang pertama, beliau membahas ekonomi, terus beliau juga membahas gimana sih struktur demografisnya, gimana struktur geografisnya, dan gimana relasi kuasa dengan sosiologi. Itu kan betapa beliau menjunjung tinggi penggunaan multidisiplin ilmu untuk membaca satu peristiwa sejarah demi untuk memperoleh gambaran yang lebih atau gambaran yang komprehensif ya. Dan itu dilakukan oleh banyak sekali tokoh ya. Dan misalkan di buku yang saya tampilkan ini, kan Farid Zakaria ini The Future of Freedom,
Beliau menjelaskan kenapa kok di Eropa itu tidak ada negara besar, karena sungai-sungainya itu saling saling apa mudah untuk dilalui kapal, dan itu membuat peradaban itu independen, bergantung pada kekuasaan, dan itu berbeda sekali ketika kita menengok daerah misalkan Asia dan juga Rusia yang banyak pasir, banyak stepanya, dan itu memudahkan penguasa untuk memobilisasi militer, sehingga masuk akal kenapa daerah seperti Rusia, daerah seperti China itu dikuasai oleh satu rezim yang sangat besar sekali, berabad-abad. Ya, itu salah satu contoh bagaimana penggunaan multidisiplin ilmu sangat sangat fungsional untuk memahami sejarah, untuk memahami peristiwa secara lebih komprehensif, dan itu ditampilkan secara sangat memukau sekali oleh Bapak Richard Chapel ini, terutama ketika beliau membahas mundur ke belakang abad ke-16, terjadi apa, 17, 18, 19, sampai akhirnya munculnya, kita bisa memahami peristiwa Republik Maluku Selatan, kenapa bisa terjadi. Beliau sangat brilian sekali ya dalam menjelaskan hal itu. Nah, itulah kesimpulan yang bisa saya paparkan, dan dengan berakhirnya kesimpulan tersebut, saya terima kasih sudah mendengarkan dan semoga tidak bosan ya. Selanjutnya